Oke sahabat bonsai, saya ada di tempatnya Om Lucky. Om Lucky itu di Jalan Jambu, dekat PLTU Cilacap nih. Nah itu koleksinya tuh koleksinya. Nah, nanti kita review satu persatu lah ya. Nah ini, nah tuh Om. Oke ini Mas Lucky nih. Mas Lucky ini luar biasa. Mas Lucky udah 5 tahun ya. Sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun bergelut dengan bonsai ya. Ini lagi ini tuh. Apa ini Om? Surimanensis kalau Surimanensis ya. Vietnam. Ini kalau tak lihat dari dekat loh. Wah, segede ini tuh. Wah, tuh ngepen sudah ada. Yes, tuh ngepen. Wah, 5 tahun ini ya Om. Ini bener anu sendiri nggak sampai ke Ya. Ini kurang lebih proses sekitar 3 tahunan. 3 tahunan nggak? Kalau masuk frame bagus banget tuh. Ini tinggal apa Om nanti Om? Ya nanti bikin ranting-ranting lagi, bikin ranting masih ngelos-ngelos. Ngelas ya. Ya, Oke. besar sedikit. Belum selesai juga, nanti lagi di kaveting. Oke teman-teman, ini akan kita sambung lagi nih. Ini karena koleksi beliau itu banyak banget tuh. Nah belum yang di belakang dan di samping, nanti kita review satu persatu tempatnya Mas Lucky tuh. Cakep ya. Oke sahabat bonsai, kali ini saya ada di tempatnya Mas Lucky. Nah ini beliau Mas Lucky. Nah ini juga lagi kedatangan sahabat bonsai juga yang luar biasa, namanya Mas Yusa. Tadi bro. Yuk. Nah ini Mas Yusa sama Mas Lucky ini memang ini sering kesini ya Om? Ya terkadang Ya. Oke. Mas Lucky, ini terkait dengan bonsai yang ada di Cilacap ya. Ini Mas Yusa kan pemula nggih? ya saya pemula. Sama, saya juga pemula nih. Jadi rasa ingin tahu terhadap bonsai itu tinggi. Apalagi bonsai itu harus belajar, harus terus. Ibaratnya satu ilmu yang kalau kita nggak ada guru susah ya Om. Iya. Karena ya memang harus ini Pak ilmu terus. Ini Mas Yusa saya mau nanya nih. Pertama kali bertemu dengan bonsai sampai hobi kapan dan apa nih, ceritain ke teman-teman. Ceritanya pada waktu saya dulu ngecek teman mas. Ngecek temannya gini, orangnya tatonya banyak, kok sukanya tanaman gitu. Mas Raffi bukan? Oh, bukan. Oh saya kira Mas Raffi. Itu teman saya itu, pendakinya Motor King. Nah terus berjalannya waktu, ketambahan istri saya hamil, kok saya tiba-tiba suka tertarik sama ya namanya bonsai. Saya nggak tahu itu bonsai apa itu. Taunya itu tanaman yang di pot keramik, Iya. kayak gitu mas. Sampai jatuh cinta ke Sampai bonsai, jatuh ya. cinta. Nah ketemu dengan Mas Lucky mulai kapan Om? Sampai intens terus kan? Oh kalau sebenarnya sama Mas Luki udah kenal lama. Cuman Apa ya, di motor Masih atau tetangga sih, Mas. Tetangga. Oh, tetangga? waktu lebih intensnya ya sama-sama kita hobi lah. Hobi. Dengan bonsai ya. Jadi kita tukar kerawuh. Nah, saya mau tanya nih Mas Lucky sama Mas Reza. Mas Yusa. Kalau lihat ini apa namanya tuh koleksinya Mas Lucky ini kan koleksi udah lama ya, Om? Udah sekitar 5 tahunan. 5 tahun ya. Pendapatnya apa, Om? Wah, jujur dong. Luar biasa. Maksudnya ini kan teman saya ini kan berbudidaya lah ya. Oh, budidaya, oke. Nggak itu mencari di alam itu kan dulu, mungkin sekarang udah nggak pernah ya mas. Sampai tadi dapat bendera tuh. Oh. Mantap. Ya itu waktu kontes di mana itu mas? Company-nya itu? Ini kemarin di situ di pas Lebaran. Krishna ya? Krishna Ya, ya? Kresna tuh. Jetis. Nah, saya juga jujur nih, ini koleksinya luar biasa karena beliau itu udah 5 tahun belajar. 5 tahun berarti ini ekspresi setelah 5 tahun belajar ya Mas Lucky? Iya, gitulah. Ilmu-ilmu yang didapat selama ini ya diekspresikan ke pohon ya ini jadinya. Ini enggak ya? Iya, kalau dulu saya kan mikirnya cari bonsai yang Penasaran lah ya, semuanya butuh pendek segala macam, ternyata ada pakemnya ya. ternyata ada pakemnya, perawatannya pun sangat lama. Sama ya. Ya intinya sabar. Ya bener. Kalau kata-kata para senior bilang harus sabar gitu Sabar, dalam ya. bermain bonsai. Nah ini Mas Lucky sama Mas Yusa itu udah lama kan oke? Ya cukup Sudah lama. lumayan lama sih. Lama ya. Saling sharing ya Om? Iya. Ya sharing-sharing tentang pohon. Ya lebih sharing ke teknis atau apa Om kalau
ngobrol nih. Kalau saya lebih saya ke teknis. Teknisnya ya. Cara gimana membuat dimensi sebuah alur perantingan bonsai. Dengan bonsai segala macam. Ilmu yang masih sulit apa Om? Dari Mas Luki ya Pak? Wah, Sulit saya, apa ya? saya kalau yang merasa sulit banget itu belajar cemara itu, Om. Cemara. Cemara itu. Kalau ini kan sudah mendalami cukup lama. Sinensis ya Om? Sinensis. Ya memang itu perlu belajar lebih Dalam ya. dalam lagi kalau tentang cemara. Bagi pemula Om, kesulitan sinensis apa Om? Bagi pemula nih ya, yang sering jangan sharing sama teman-teman sehingga sharing teman-teman itu sering tanya, Mas saya kalau sinensis kok begini apa yang susah? Biasanya pada yang susah itu bikin gerak dasarnya aja udah susah. Gitu. Baru gerak dasarnya. Biasanya udah mau bikin gerak dasar, nyontoh yang kayak di yang sudah jadi lah ya. YouTube itu bingung. Nah gitu biasanya itu. Yang ngasih solusinya gimana Om? Biasanya kayak Mas Susah nih, Mas aku gini ini langsung apa namanya praktek apa teori atau gimana biasanya? Ya bisa langsung kalau langsung dipraktekkan malah lebih enak. Lebih enak ya, langsung ke lapangan ya. Ya, contohnya kayak ini loh, cemara udang loh. Iya, cemara udang. Gimana sih cara membuat apa perantingan yang seperti ini loh? Maksudnya ini kan ada alur belakangnya itu kan Ya, dimensi, itu backgroundnya. dimensinya ya. Nah, terus cara meruningnya saya juga kurang paham ini kalau cemara duri, cemara apa ini? Jarum. Cemara udang. Ya. Kalau pruningnya itu kalau cemara udang pakai gunting aja udah nggak apa-apa. Paling biasanya kalau gosong sebentar Artinya nggak masalah Om? nggak masalah, kalau dia pakai gunting nggak masalah. Oh. Kemarin juga habis di pruning ini sebelum kontes, sekarang udah sempurna lagi nih. Daunnya udah pulih lagi. Nah pas pada waktu pruning ini apa baik apa enggak sih kalau misalkan pruning langsung ganti media itu? Sebenarnya sih enggak. Apa di pruning dulu, kita kawatin dulu wiring terus baru ganti media? Ya, biasanya gitu. Jadi ganti media terakhir ya Om? Setelah media. perlakuan Ya, setelah perlakuan semuanya udah beres, baru ganti media. Jadi nggak boleh bareng gitu ya? Ya lebih gampangnya, lebih enaknya. step-stepnya ya Om? Step-stepnya biasanya kalau ganti media itu terakhir. Misalnya mau pindah ke pot, itu kan terakhir kalau udah di... Artinya atas sudah shuttle dulu, Ya udah, ya baru ke bawah. Ya. Karena udah bawah dulu, bawah masih belum matang, hajar atas itu resiko ya, riskan lah ya. Nanti kan goyang-goyang tuh. Oke teman-teman, ini sesi pertama obrolan kita. Nanti berlanjut ngobrol yang tema yang lain terkait dengan bonsai. Mas Yusa sama Mas Luki, thank you. Mungkin ada pesan untuk teman-teman Om? Mas Yusa. Mas Yusa dulu coba, Mas Yusa. Sebelum kita Oh ya, buat teman-teman sekalian, jangan pernah bosan dalam berkarya, jangan pernah bosan dalam menggeluti, menghobi bonsai, karena bonsai itu bisa mengajari kita tentang arti kesabaran. Oke. Cakep. Mas Luki untuk teman-teman bonsai Mas. Ya untuk teman-teman bonsai yang jelas maju terus lah, semangat intinya gitulah buat kemajuan bonsai kita lebih bagus gitu aja. Ini kita dapat teman, dapat ilmu. Terima kasih sahabat bonsai. Mungkin lain waktu kita sambung lagi ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Yusa, Mas Luki dan teman-teman yang lain yang ada di dunia perbonsaian. Salam satu hobi. Thank you Mas Luki. Thank Oke. you Mas Desa. Sama-sama Mas. Jos bareng. Yes. Mantap. Kat. Mungkin langsung saja. Paling barang-barang sing Dari rumah. biasa. Nah, ini besok kita mau review tempatnya Mas Yusa. Mas Yusa itu nanti kemarin dapat bendera merah nih ya. Wah, Ya, Selasa berarti. Nah, saya oke Mas. waktu Senin pengambilannya, Senin pagi ya. Besok kita culik di Mas Yusa nih suruh Ya, di rumahnya. Di mana malamnya Om? rumahnya di Ketapang 3, Ketapang 3 ya. Perum BKD. Perum BKD. Jadi bonsainya jarang. Tapi jangan tanya harganya nanti. Sedikit-sedikit. Pemula. Pemain muka lama. Ya, ya
di bonsai ini saya seneng ya kayak gini, maksudnya silaturahminya ya Om. Makanya besok kita mau silaturahmi tempatnya Mas Yusa. Kita mau mereview ada berapa ya, kalau saya lihat di Facebooknya cakep-cakep sih. Jadi nggak penasaran. Kan biasanya kalau dilihat dari kamera itu bisa apa editan kamera. Kamera jahat ya. Kamera jahat. Padahal aslinya lebih bagus lagi ya. Om. Aslinya lebih jelek malah. Aslinya lebih jelek. Nggak, bonsai itu bagus apa tidaknya sih tergantung orang ya. Jadi kan relatif ya kan. Asik. Tapi mengandung nilai seni apa tidak gitu loh. Kalau monoton apa enggak gitu kan. Penonton apa masyarakat yang bisa menilai. Kalau cuma mengandung apa cuma monoton hanya seperti itu saja ya tanaman pohon mangga juga bisa gitu loh. Ya kan. Berarti kalau begitu penyanyian termasuk yang apa ini Om? Ya kurang tahu itu. Biar nanti penonton yang menilai ya. Tapi enggak, kita bukan menilai kok. Kita hanya Ini kan cuma silaturahmi, di rumah. main, ngobrol gitu aja lah. Om. Di rumah sih bukan apa bonsai-bonsai untuk kelas-kelas juara sih enggak. Itu hanya untuk penghias di rumah saja. Biar kita tidak bosan pulang kerja gitu loh. Anak sawangannya ya Alas Om. sawangan karo ngopi gitu loh. Biasanya kalau pembonsai kan ngopi sambil ngobrol dalam Oh hati. jelas. Kita njaluknya ngapa gitu. Jadi aku bukan seperti kolektor-kolektor yang di sana-sana gitu loh. Cuma penghobi bonsai saja. Oke, nanti kita buktikan nih ya CKP-nya. Siap, mudah-mudahan ada waktu dikasih umur panjang ya. Amin. Thank you.